Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, diantaranya guru kami yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Haril Rasyadi MA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Salim HB SPDI, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Munzir Tamam Nur SPD, Al-Mukarram guru kami Al-Ustaz Asisuddin Yaqub SAG, Al-Mukarram Ustaz Haji Asep Sofyan Hariri LCMPD selaku Kepala Biro Kerjasama Antar Lembaga Yayasan At-Taqwa Pusat, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Roji'un Muntaha SH, Al-Mukarram guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Nur Anwar Amin LC yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Sahibul Bait, yaitu Bapak Lurah Kelurahan Bahagia, Bapak Khairul Anwar STP MSI, dan doain beliau sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan selalu kemudahan, Allah berikan kesabaran, kekuatan dalam melayani dan mengayomi kita. Insyaallah hajat-hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir tengah-tengah kita abang saya Bang Haji Khairuddin selaku Camat Kecamatan Babelan, dan para ibu bapak ketua RT RW, ibu-ibu PKK yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada tengah hari ini dalam rangka memperingati Maulid. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita semua senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak semua dapat syafaat uzmah di yaumil qiyamah. Banyak ilmu yang sudah disampaikan guru kita. Saya makmuman aja. Ibarat makan tadi dagingnya, sekarang tulangnya. Ya bu, biar pas ada daging ada tulang. Daging mulu nggak ada tulangnya kurang sedep, apalagi tulang mulu nggak ada dagingnya lebih kagak sedep lagi. Maulid merupakan perintah dari Allah. Ayatnya udah hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kalau bahasa kita mah nih, contoh tuh Nabi, contoh begitu kira-kira. Orang sekarang banyak yang kepo, kalau nyontoh Nabi kan orangnya kudu ada, jogrong. Ini kan Nabinya udah nggak ada, Ustaz, Rasulnya udah wafat. Berarti kalau Nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Ya po. Ini mah kongko aja nih, bukan ceramah ini mah. Ini kultum, kuliah tunggu makan.
udah waktunya makan siang ini. Jadi kalau orang suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget kok, sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya, udah. Di rawi padahal udah kita baca, nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal. Ada itu di rawi kencing ya? Ada. Pengarang rawi udah bilang tuh, kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti kan ini yang ngarang rawi bener-bener temannya Nabi. Jadi Maulid udah dari dulu udah ada, cing, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu ulang tahun. Kerjaan orang stres itu. Yang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan PA, ayo dah. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup, kan mati. Hidup pakai nyanyi panjang umurnya, mati panjang umur. Jadi dikatakan di rawi itu, pengarang rawi yang ngomong, assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Rasulullah dikatakan zainal anbiya, penghias para nabi. Kenapa bisa dikatakan begitu? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah belum ada, tapi ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Rawi lagi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ya, kosong itu gelas. Ya, air bening. Biasanya kita dikasih kopi susu. Kopinya kita minum, susunya kita pegang. Bu. Dulu sebelum ada Nabi lahir, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Atok. Kalau bahasa kita begini nih, Tok, lu pelajarin nih kitab Taurat ya, sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen tuh. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Dulu mah bocah, gua dengar kata. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut, cing. Bener dah. Bocah sekarang, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan jelongok. Nggak belum mak, tuh bocah sekarang. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat udah. Prediksi kita kan sering meleset. Beda. Lu lihat ini besok penyalon menang, kalah. Prediksi kita sering meleset prediksi kita. Prediksi kita mah sering meleset. Prediksi kita sering meleset. Bapak-bapak lagi nganggur aja, bininya bunting 9 bulan, ngomong aja mau siapa aja. Lu liatin nih bini gua nih, kalau lahiran anak gua ntar bersih putih kulitnya, lah mah bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksi meleset. Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, malaikat protes. Protes kepada Allah, ya Rabb, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia perusak. So tahu banget kok, malaikat. Orangnya belum dibikin, dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa, malaikat heran, kagum, Bu. Sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam. Ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh perahunya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Makanya kampung kita kalau kagak pengen kebanjiran, amalin dah amalan Nabi Nuh. Insya Allah enggak kelebu. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul juga, Bu. Idza da'atul miskina ajaba. Diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kadang-kadang berterbalik. Orang kaya yang undang teragak-ragam. Ada orang kaya mati, ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar, 10.000 dibuat orang kaya. Hakim yang lentuk, makannya enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, udah kelar ya. Orang dia kira biasanya bantet. Paling juga orang negeri mah bihun. Luar biasa Nabi kita Zainal Anbiya. Kalau bukan Nabi Nuh, siapa ini ya Rabb? Qila huwa Ibrahim. Apakah nurnya Nabi Ibrahim yang kau ciptain? Bukan. Justru Nabi Ibrahim, Bu, nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Nabi Ibrahim mau dibakar, Bu, Allah bilang tuh sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, jangan panas, adem semua. Waktu itu nenek-nenek masak 3 jam ke matang-matang kok. Apinya nggak panas. Makanya ayat boleh diamalin buat ibu-ibu nih depan kompor. Baca nih, mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca aja ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang api, insya Allah. Lepuh ukuran kok. Nih Zainal Anbiya yang kedua. Yang ketiga, singkat. Nih udah waktunya makan siang. Wah, setengah 12. Terus aja Bang, ini ceramah balas dendam tahun kemarin gak datang. Ya Allah. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita setan, jin, belis. Ya orang dulu ngomongin belis. Lagu lu kayak belis begitu kan, Bu. Dulu sebelum Nabi lahir, Bu, ada yang namanya Suad bin Qorin. Suad bin Qorin demen banget ngumpulin jin, Bang. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Masih ada apa enggak tahu deh ya. Mana bohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Nangkep jin bertiga, wah, masukin ke dalam botol, dia tekep botol kencang buat. Yang dua belakangnya temennya tuh dorong-dorong aja, iya, ya udah dibekep. Masih didorong aja kan salah. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya solawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh, jinku stres ini. Siapa yang disolawatin, orangnya belum lahir, belum ada. Ya Allah, Bu, Pak, Nabi mau lahir jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang sekarang agak demen solawatan, agak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Itu mana grandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, tinggal bolong rombongan dia. Selawat yang dibaca. Tadi guru kita udah tuh ditutup sama selawat, pakai selawat Jibril. Ya Allah, selawat kok. Udah selawat amalan yang luar biasa, Pak Ustaz. Saya kan lagi halangan ini, lagi head. Boleh baca selawat, embat aja, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, selawat.
Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap pahala ada. Hebatnya selawat, cing. Selawat nih. Selawat. Ini nyawa tak begitu. Nah iya, dan diem aja kan ke mana orang gue ladenin gue. Selawat. Masuk Rabiul Awal, syiar Islam bang. Luar biasa, masjid, musola, majelis taklim, instansi, sekolahan, semuanya pasar, bikin kegiatan maulid, sholawat yang dilantunkan, tim hadroh di mana-mana, luar biasa nih hadroh, yang macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Luar biasa, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diri dengan aroma wangi-wangian. Masya Allah, yang megang bass anak hadroh, semangat lagunya Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Luar biasa. Hadroh. Pokoknya empok punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja udah. Pokoknya ya, anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Gua tau sendiri kapalan semua tangannya melintir ukuran. Ya Allah, luar biasa. Syiar Islam luar biasa, solawat dilantunkan di mana-mana, medsos, capcu, TikTok, semuanya isinya solawat. Sampai status WA solawat semua. Di pasar MP3 setel selawatan, sampai tukang tahu bulat kok keliling kampung udah ganti lagunya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Itu lagi selawat itu. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. Tahu wah, nenek kalau doyan tahu bulat jadi beli lah, resep lo tong jualan pakai lagu selawat begini. Akhirnya jebul di tahu sendiri kan, nenek udah permetik semua. Wah, dibeli 3 biji, ya kolom-kolom gua tuh tahu kok, oper ke kanan, oper ke kiri, cucunya nyeletuk, telen nek, telen, gua, kalau dan nenek tawa aja kok, udah mau ngapain lagi? Ini udah ilung salah ngundang orang. Bu, ya Allah, luar biasa sholawat. Dikumpulkan kita di padang mahsyar. Saat itu kita butuh pertolongan. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dari sono agak kenal bini, udah kok masing-masing bawa diri kita. Matahari sejengkal di pala, panas sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di pala kita di sono, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air sono, nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret nutup udah di sono kok, galon ini sulang kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi disediakan haudhuka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid. Maka ketika kita minum seduk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah, luar biasa. Lurah Ilung bikin maulid di kantor. Mantep ini, anggaran banyak. Wah, mantep ini.
halus rah. Iya, amplop tahun kemarin masih ada. Lah, udah dijatahin lah, itu kagak kacis. Ya orang mau saudara po, saya mau ngomong enak aja sama dia. Iya. Luar biasa Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia yang paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf bang, kok nih kita kemana-mana kita kotoran kita bawa di perut kita banyak nih, kemana aja kita jalan ngikut nih kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf ibu, Rasulullah buang air tehnya hilang. Nabi kalau buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Karena hilang itu mah kok biar aku pikir kali. Itu mau kena hilang kanyut, beda hilang mau kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran cing, bagaimana sih bentuk tehnya Nabi? Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Rasulullah iya miski waktu Rasulullah badannya bau minyak kasturi, bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama beliau, habis dilapin diciumin, luar biasa, dah wangi. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, bentak aja sini bang, minyak misik bang ya, aduh, rasain kok, bau perengus. Masya Allah, Zainal Anbiya, azkal azkiya, luar biasa, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Guru kita udah bahas, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau. Apa yang beliau katakan di situ? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan. Pernah satu hari naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng cing, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah, timbang betis kelihatan malu, timbang betis. Orang sekarang urat malu banyak yang putus sudah, lain batu dah, nenek-nenek pakai celana wahai dulu. Motor Mio kencang banget biar kenal pot racing kulit ketimpangan anjing badan udah kacau banget bocah kaos ketek ngablang semua lah ke atas kagak ke bawah kagak lu kagak resep udah kok jagain aurat tutup Masya Allah. Usah anak saya suruh pakai jilbab nggak mau, emang apa anak saya laki PA juga kok. Nabi bening banget betisnya, Masya Allah, malu kelihatan orang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan, lebih tinggi pangkatnya dari 124.000 nabi, lebih tinggi pangkatnya lebih dari 313 rasul, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamun masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang diusap udah kok, dihapus, ditipek, digebek, udah nggak ada dosanya. Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Orang sekarang aneh, baru pangkat, baru tiba jadi bini RT, datang ngilbat lagi. Ada gue RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di luar negeri kok, di luar negeri bukan di sini. Ya. Pangkat baru kaya dikit lagu banget. Masya Allah, mentang-mentang kaya, jalan, kagak nginjek tanah. Jadi lanak kali. Pangkat, jabatan, kedudukan semuanya adalah amanah titipan ya bu. Ya bu, apa yang mau disombongin sih kita? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia kita telanjang, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang. Baju dipakai nama orang. Apa yang mau disombongin?
Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Ya Allah, dalam ini lagu. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya Allah, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Masya Allah. Di antara itu volume ke-12 ada apa namanya, Citra Cinta Indah. Masya Allah. Diingetin apa yang mau disombongin. Maka hidup tuh yang enak kayak tukang parkir. Bener tukang parkir no di mall, mobil banyak banget dia nggak sombong. Mobil ntar bersih atu demi atu habis sama sekali, dia nggak sedih, enggak kan? Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Luar biasa. Jangan sombong, kaya kan titipan, jabatan titipan, mentang-mentang dikasih jabatan sombong. Ada kan pejabat yang sombong? Ada lah, namanya Firaun. Tuh pejabat sombong. Firaun mah tadinya raja biasa bang, sebenarnya mainnya cuma digorong-gorong gitu. Iya, raja biasa dia mah. Nah, karena yang anak buahnya ngeluh-ngeluhin mulu, wah bagus bapak, keren pak, pokoknya mantap kebijakan bapak, keren, udah semuanya pegang pak, anak bapak jadiin, mantu jadiin aja semua pak, mau apa aja semuanya, silakan pak ambil, pokoknya hebat udah bapak. Akhirnya hidung aja megar, dia angop, wah iya wah hebat, wah anak buah semuanya, wah dia nebeng sama partai ono, dia nebeng anak sama MK, anak nebeng lagi privat jet, gua pada nebeng semua, maka disebut IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Ceramah lapar gua begini nih, apa gua di mana acara di tempat lurah ini ngomong begini. Mau di relap lagi tuh mau guru ngaji nunggu. Biar gue nanan saya kagak nyebut nama, sih nyebut main. Masya Allah, luar biasa. Iya kita kalah. Bukan kalah sebenarnya Maji, iya dikalahin. Iya elah. Iya lah, ini udah rame lagi. Kalau bisa pilkada ini diongsok-ongsok. Tadi baru nyampe kita dicatanya. Milih sama besok ada begitu aja buset. Wah, entar dulu lah. Kalau masih kudangan mau nyolok-nyolok aja. Masya Allah, luar biasa. Bu, jangan sombong. Nabi dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin kagak marah. Rasulullah bener tadi guru kita cerita tuh, udah mantep udah. Lagi jalan Nabi berdua sama istri beliau Bu Siti Aisyah, lagi jalan gandengan tangan, lagi weekend. Ada orang kafir lewat, lemes buat mulutnya, masih salam lain sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain orang kafir, assalamualaikum. Samun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak bang, yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, assalamualaikum wa laknatullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, dia azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga.
Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang Humairah, tenang ayam beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa'alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu tuh Nabi mah enggak dendaman kok, enggak dendaman, enggak dendam. Saya juga enggak dendam ya nih. Saya makan tuh semua kejadian lo, menang gara-gara curang, ya lu sih. Enggak mau. Habis sudah. Ya kata camat ini orang belum move on ini. Bu, Nabi dikatain kagak marah. Mau ke masjid kan tahu sendiri kita ceritanya dari zaman jebot, kita tahu tuh cerita diludahin dari atas rumah, cok. Lewat besok diludahin senyum, lewat lagi diludahin besoknya senyum, tetap senyum. Ketiga harinya lewat masih senyum, keempat harinya lewat gak ada yang ludahin cing. Nabi pertama tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa sih? Tengah tengok aja dari tadi. Enggak nyari apa-apa. Itu kelihatannya nyari orang. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh, si fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriam. Nabi buru-buru pulang kok ngambil makanan. Nengokin ke rumah yang sakit. Dari depan pintu rumah, Assalamualaikum Nabi. Yang lagi sakit mah di atas balai cing, lagi kepurung aja, lagi merintih. Habis vaksin kali dia. Enggak ASEAN kena Sinovac. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Loh, kaget kok dikata langganan. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah ngomong, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi saya banyak." Yuklah ke situ lagi urusan. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak luar biasa. Dikatain, diludahin, enggak marah. Kalau model saya digituin saya, mana juga kita ongsong. Ngapain bak ngeludahin gua, kita trulung ukuran, pokoknya gua pleter lu nyampe mana juga. Tuh kan, apa kita ada kan? Nabi dikatain nggak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah. Berdarah kok, marah kagak. Yang marah siapa? Malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung bang, jenderalnya malaikat marah. Nabi ditimpukin berdarah, jenderalnya malaikat nyamperin Rasulullah, ngasih tawarannya nggak tanggung-tanggung. Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Ini mah ngepasin aja nih mah bang. Masa lu lagi ceramah ditibanin batu, ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan, sabar. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita ditawarin begitu nggak mau. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau yang saya ceramain ini orang tuanya nggak ada yang beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya ntar beriman. Jibril kesel banget. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Ya fotokopi bagaimana aslinya? Wah, udah pasti kafir lagi tuh bocah. Tibarin aja. Jangan Jibril. Anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Luar biasa, po. Mau apa sekarang kau Muhammad? Saya mau doain aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi bangko ditimpukin berdarah. Kalau mau dia tilek digituin, saya urusan lain.
Umpama nih Pak Camat, umpama kan direkam nih ya, live nih, umpama nih. Oke guys, umpama nih guys ya, jangan dipotong videonya ntar diviralin lagi. Umpama guys, ini biasanya kan warga plus 62 begitu emang. Bu Tile umpama lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Umpama Tile, apa Jibril, bagaimana kalau mau nas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semuanya. Wah, enak buat kita. Ilo apa Jibril datang ke saya. Masya Allah, Bu, luar biasa Nabi kita Muhammad. Syadidul haya wa tawadu, rendah hati, kemuliaan akhlaknya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin luar biasa, cintanya luar biasa, demen sama orang susah kok. Sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya, kita gak pakai doa begitu udah turunan kok, susah ya. Ngomong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelah sapisan gitu. Miskin lengket buat sama kita. Ya Allah, Bu, Nabi demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Nabi demen. Iya, makanya fakir miskin itu adalah yang nanggung adalah di bawah tanggungan negara sebenarnya. Kan amanat undang-undang itu. Ya kan? Iya, fakir miskin dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negara ini dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ini dengerin Rah nih. Iyalah, adede gede, dana desa belum yang lain, bumdes jalanin. Masya Allah, Bu, tuh orang miskin dipelihara ini kadang-kadang aneh. Udah susah kita ngasih bantuan dari pemerintah pakai bahasa, Bu, ini raskin, kesinggung saya. Ngasih sumbangan ganti Bu, tuh istilah jangan raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Rubah itu istilah. Jangan raskin, ngasih aja nih Pak bansos, nih beras, nih sembako gitu aja, jangan pakai raskin. Dari mana tuh kata-kata raskin? Raskin beras orang miskin. Orang kaya makan raskin, enak buat kita. Lah orang kaya mah berasnya beda dong, raskai. Jangan makan beras orang miskin. Dengerin teh, RT. Ya Allah, ini malah kelempangan aja weh, ini mah pas buat ngomong di kelurahan. Ya Allah, luar biasa lah orang miskin. Nabi demen sama orang susah, duduk bareng jeritan batin orang miskin. Masya Allah, negara kita negara kaya, ngapa rakyatnya miskin? Kita enak banget itu. Agak nyambung ini, negara besar dan kaya dan besar, apalagi kabupaten Bekasi. Wah, Pak Camat udah tahu banget udah. Wah, Bekasi kaya banget kok, Bang, paling kaya kabupaten. Iya, dana CSR aja juga. Kalau CSR nih, CSR berapa ribu perusahaan, ayo kabupaten. Makanya besok jangan sampai salah pilih. Iya, kita udah capek di atas namain mulu demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenapa agak merakyat? Anjir banget. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek di bawah. Itu yang di bawah udah diles-les lehernya, melintir sono melintir kemari. Coba ada bayangin diles-les itu panjat pinang. Tapi orang yang diinjak di bawah kan hatinya ngomong, batinnya jerit. Apa dia bilang? Biarin gue sih di bawah, nggak apa-apa gue diinjak, yang penting lu naik ke atas. Tuh, gue mau orang tim sukses di bawah, biar lu les-les nggak apa-apa. Kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga gas dia wes semua. Bensin diminum, sholat diminum, aspal dimakan aja banget. Sampai kabel telepon dimakan juga aja. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air banjir. Ya hari ini mah unak-unak rakyat aja nih.
Yang mewakili ya Bu ya. Iya, yang mewakilin. Kita mah rakyat nih rakyat nih, ini jadi rakyat nih, kita rakyat nih ya nih. Agak muluk-muluk mintanya kita. Apa sih mintanya kita? Anak kita sekolahnya gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah, agak apa. Nih catat nih, kalau calon bupati pada catat ya. Dengan stiker doang, rakyat dibagi stiker, pamflet, hubungan prank. Biarin dah, kelanjuran Bu. Lah orang lapar disuruh ceramah begini. Jadi acak-acakan guru Railung. Ya, orang tadi makan dulu, dikasih belum sarapan, dikasih kopi, belum perut itu. Negara kaya, rakyat miskin, kaya dan besar dan kaya. 17.000 pulau Indonesia di garis khatulistiwa, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, pulau-pulau yang lain, Pulau Timaha, wah banyak dah masuk. 17.000 pulau kaya dan besar. Pasir kita bisa nguruk Singapura, pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak Bu. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng. Jadi sarden. Kapal pabrik. Lah kita Ginari kalah, masih sama Jepang. Masih neger kita. Masya Allah, saking banyaknya ikan kita. Teman saya orang Madura Bang, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh, saking banyaknya ikan kita. Udah tahu Pak. Masya Allah, mudah-mudahan nih besok kita dapetin pemimpin yang amanah, yang lebih baik lagi untuk Bekasi ya Bu. Insya Allah, jangan apatis, jangan kita boleh menentukan pilihan, beda boleh, marahan jangan, ya kan? Itulah kita udah dewasa, beda boleh, marahan jangan, beda boleh, marahan jangan. Sportif beda, tim sukses juga sportif, jangan baleho orang ditumpuk lagi membaleho dia, kan udah pantas itu begitu. Pendidikan yang agak benar ya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa meniru kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, sunnah nengokin orang sakit, nengokin po tetangga sakit, jangan pakai diundang. Yang penting bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Jangan datang doang ke rumah sakit, agak bawa apa-apa, teman lagi diimpus ditanya, apa yang orang saya sih Ji, lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa, lu kemarin nggak bawa apa-apa? Nah, kalau lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya elah, nengokin orang sakit, sunnah. Kemuliaannya apalagi? Baca dirawi wayamshi ma'al armala. Rasulullah tuh adab akhlaknya kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nenek-nenek berarti ya. Kalau Rasulullah jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang tuh Rasulullah ngiringin di belakang. Bukan berarti mau niat bokongnya janda, bukan. Nah, nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Kenapa jalan di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain kok, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki? Aki-aki nyemplung jangan tahu. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjalani apa Rasulullah diutus ke muka bumi, nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah. Perbaiki akhlak kita kepada Allah, tingkatin kualitas ibadah. Yang kedua, dianjurkan kita berakhlak kepada sesama, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Benar? Disebut kaya ada yang miskin, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya, ribet. Makanya kudu sinkron, yang kaya disebut kaya, ada yang miskin. Bener? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan.
kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Belum ada. Nah, kita saling bantu, saling hormat, saling menghargai, ya, jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan, ya, diajarkan berakhlak kepada sesama kita. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini, ada empok abang yang dengerin. Empok abang ada ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai asar di sini, yang dengerin nggak ada. Paling kata Linmas itu Ustaz udah lama begitu, ngomong sendirian. Siapapun kita perlu orang lain. Mudah-mudahan jaga kebersamaan kita. Yang ketiga, dianjurkan kita berakhlak kepada alam. Alam kita sudah banyak yang bersahabat dengan kita. Yuk jaga kebersihan lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan kita berakhlak dengan alam, insya Allah apa yang kita jalanin dalam hidup dan kehidupan ini benar-benar mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah. Cinta kita ke Rasulullah kita buktikan. Dulu sebelum Nabi, Bu, Rasulullah waktu khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasul. Sahabat ngelihat, ya Allah kesian Rasulullah ya kalau khutbah pegangan batang korma mulu. Akhirnya sahabat musyawarah. Dengan musyawarah, apa musyawarahnya? Sepakat yuk kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya mimbar jadi, Rasulullah dibikinin mimbar, naik ke atas mimbar khutbah, baru beri salam, ada orang suaranya nangis. Sahabat bingung, siapa yang nangis ini? Suara doang orang yang gak ada. Ternyata yang menangis adalah batang kurma. Wa atakal 'audu yabki wa tazallal baina yadayka. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang. Kenapa? Karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepada aku ya Rasul. Rasulullah senyum. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah, batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi. Ya nyaut begitu kok, batang korma cinta Nabi masuk surga. Apalagi kita yang diakui insya Allah sebagai umatnya, insya Allah kita ikutin ajaran dan anjurannya, dan kita akan bersama beliau di dalam surga, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Doa langsung guru kita ya, ada guru Munjid ya guru. Nah, langsung aja saya panggil kepada guru yang mulia, Guru Ustaz Munjid Tamam Nur, kepada beliau untuk naik ke panggung memimpin doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.